dan bahagia selalu untuk seluruh guru-guru hebat di mana saja berada, teristimewa yang sempat menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelinus Berang, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sika. Saat ini mengabdikan diri pada SMA Negeri 2 Maumere. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara terhadap dua kepala sekolah yang menurut saya mereka sungguh luar biasa dalam menjalankan kepemimpinan. Di antaranya bagaimana membuat keputusan-keputusan yang luar biasa. Kedua sosok tokoh ini yaitu Kepala SMA Negeri 2 Maumere Bapak Andreas Benyamin Edi, SPD, dan juga Romo Raimundus Domingo, MPD, Kepala SMA Seminari Bunda Segala Bangsa Kabupaten Sika. Dalam wawancara ini saya akan berdiskusi tentang bagaimana kedua tokoh ini membuat sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan tentunya seringkali mereka diperhadapkan dengan dua keputusan atau diperhadapkan dengan keputusan yang memiliki dilematika yang sungguh luar biasa. Akan seperti apa pengalaman bagi kedua kepala sekolah yang luar biasa ini? Ikuti dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan pimpinan saya sendiri. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyiapkan waktu untuk saya. Jadi kami dapat tugas, Bapak. Ya, dapat tugas tentang bagaimana mendapatkan informasi dari Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Tentu itu berkaitan dengan membuat sebuah keputusan. Nah, di setiap keputusan itu pasti sering Bapak mengalami dilema. Jadi keputusan, di mana keputusan itu ada dua-duanya memiliki nilai kebenaran. Mau ambil A atau B, tetapi A atau B itu sama-sama benar. Nah, itulah yang disebutnya dilema, Bapak. Nah, kira-kira ketika Bapak berhadapan dengan situasi seperti itu, apakah pernah Bapak alami di sekolah ini kan? Atau seperti apa? Memang saya bertugas di SMA 2 belum terlalu lama. Tapi kasus seperti ini bisa saja terjadi. Tapi untuk saya alami sebagai satu yang dua hal yang sulit untuk ditentukan. Ya, saya katakan itu dilema, sehingga kalau itu terjadi di satuan pendidikan SMA Negeri 2, saya sebagai seorang pemimpin harus lihat mana yang paling urgen dan harus diutamakan. Tapi kalau memang itu juga supaya orang tidak bertanya-tanya, saya bisa membuka rapat dalam ini sebagai pimpinan, bagaimana jalan keluar kita ambil bersama, supaya jangan hanya kepala seorang pemimpin yang mengambil kebijakan, tapi itu menjadi keputusan lembaga, sehingga kita harus buka forum rapat supaya mengambil keputusan itu adalah kita bersama. Luar biasa, Bapak. Ya. Jadi bahwa yang dilema ini memang pasti ada, sering. Ya. Tapi kalau itu Bapak pasti prioritaskan mana yang lebih urgent. Ya. Pasti apapun itu pasti ada hal yang lebih apa? Kemungkinan risiko lebih kecil ada. Luar biasa. Dan kalau memang tidak bisa, pasti Bapak akan melibatkan semua perwakilan dan barangkali juga dewan guru yang lain. Gelar rapat lah tadi Bapak bilang. Lalu
Ya, tadi ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, dan di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar itu, yang Bapak lakukan itu adalah sehubungan dengan misalkan nilai-nilai seperti apa itu Bapak. Misalkan begini, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak sering alami. Saya ambil contohnya begini Bapak. Ada anak kita di sekolah ini kan, ada yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik, tapi karakternya itu tidak bagus. Nah, misalkan dia bolos. Nah, kalau bolos itu kan di sekolah ini kan itu dilarang keras, anak itu harus diberi atau dikeluarkan atau apa. Itu kan dilema tuh. Ini mau keluarkan dia kah atau mempertahankan dia? Mau keluarkan dia ya karena dia melanggar. Mau mempertahankan dia ya jelaskan dia berprestasi, sering mewakili sekolah. Jadi itu kan sesuatu yang dilema tuh Bapak. Jadi ya kira-kira tadi Bapak sudah jelaskan tadi kira-kira langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu kayak tadi itu prosedur untuk pengambilan keputusan Ya. itu yang dilematis. Kalau seperti itu berkaitan dengan contoh yang Pak berikan itu menyangkut anak, kalau anak bermasalah, anak itu pintar dan anak itu juga di lain pihak melakukan ya mau dibilang pelanggaran yang fatal. Fatal ya. Ya. Kita harus buka rapat. Buka rapat Situ. untuk menentukan anak ini kebijakan seperti apa yang harus diambil. Ya. Kecuali memang sudah fatal sekali, itu keputusan dari kepala sekolah langsung kasih keluar. Karena adalah tidak bagus kalau kita mempertahankan anak yang dampaknya untuk banyak orang. Ya, jadi itu kurang baik. Kalau memang dia harus dikorbankan, tidak Mau atau mau harus. karena itu fatal untuk kesalahan yang fatal yang tidak bisa ditolerir. Nah, baik. Gitu Baik, saja. terima kasih Bapak. Jadi memang bahwa mekanisme atau langkah atau prosedur yang Bapak lakukan adalah kalau memang sebuah keputusan harus diambil ya harus melalui mekanisme rapat. Kalau memang tidak bisa dilakukan Bapak sendiri, dan kalau memang ditakar ditimbang bahwa kadar kesalahan atau kelalaian itu sebuah keputusan itu harus misalkan dengan contoh kasus tadi dikeluarkan ya apa boleh buat. Ya, istilahnya dalam biasa di hukum Islam itu yang bilang asas manfaat dan mudorotnya. Nah, ya betul ya. Ya. Kalau mudorotnya lebih banyak, Banyak, ya ya. lebih banyak. Oke, Bapak, barangkali ada mungkin dalam membuat keputusan itu atau mengambil sebuah keputusan dilema itu apakah ada tantangan? Ya, Tantangan. tantangan itu ada saja. Ya, misalnya contoh satu pihak anak ini terkait dengan anak. Anak ini punya channel di luar, misalnya anak ini anak orang kaya misalnya atau orang pejabat misalnya. Nah, punya kasus di sekolah, itu kita juga termasuk dilema juga untuk karena di satu pihak kita juga disoroti dengan berbagai macam cara, karena orang kalau punya kedudukan pasti banyak hal yang bisa dia lakukan untuk menekan kita di lain pihak, di satu pihak, dan di lain pihak juga ada banyak orang dia misalnya kalau kita dengan anggota DPR banyak itu anggota DPR itu selalu itu kita jadi di bulan-bulanan juga, tapi Jadi itu tantangan. tantangan ya, jadi itu tantangan. Di satu sisi kita mau menegakkan aturan disiplin kita, tapi persisi lain juga kita harus berbenturan dengan kelompok-kelompok kepentingan di luar sana yang punya otoritas. Punya otoritas yang bisa mempengaruhi kita punya kedudukan juga bisa saja terjadi ya. Itu adalah satu tantangan yang Bapak Ya. lakukan. Nah Bapak, misalkan ketika hendak mengambil sebuah keputusan yang dilema itu kan, apakah dalam waktu yang singkat atau Bapak ambil jeda waktu dulu, Bapak harus berpikir dulu, Bapak harus review itu kasus Ya, itu. kalau kasus itu memang kasusnya berat, itu saya harus membutuhkan karena kita ambil keputusan dalam waktu singkat itu untuk melakukan itu kadang-kadang di luar nalar. Jadi lebih baik kita ambil kebijakan yang kita tenang dulu, berpikir dulu, baru kita panggil teman-teman untuk begini yang terus seperti apa. Jadi keputusan yang mudah ya Bapak bisa cepat bisa. Kalau yang mudah gampang, cepat diambil. Tapi kalau satu keputusan yang benar-benar dilematis Bapak harus ambil jeda waktu dulu sambil melihat itu. Dan Bapak, apakah mungkin ada orang atau faktor lain yang memudahkan Bapak untuk atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan?
Adakah sosok tokoh atau faktor apa yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau figur tokoh pasti tidak ada dari kita. Ya, kita harus mengacu kepada kita punya bapak pendidikan itu Gajah Dewantara. Gajah Dewantara, jadi ya itu harus kita pakai. Betul. Kemudian dalam kaitan dengan kita punya tugas ini, ya kalau kita mau panggil kita figur-figur yang bisa memberikan masukan itu, kita minta pendapat dari mereka. Jadi mungkin kita tidak datangkan mereka, tapi kita pergi. Mungkin Bapak ini kira-kira seperti apa? Jadi misalnya mantan kepala. Ya, mantan kepala atau ya orang-orang yang punya pendapat yang baik untuk kita. Luar biasa. Jadi mantan kepala itu boleh. Luar biasa. Lalu Bapak, ini yang terakhir ini Bapak ini. Jadi Bapak kira-kira sepanjang Bapak sebagai kepala sekolah dan juga tentunya mengambil berbagai keputusan yang dilema itu, adakah nilai-nilai yang Bapak ambil, pelajaran yang Bapak dapatkan dari setiap keputusan demi keputusan yang Bapak ambil itu? Ya, saya kira keputusan yang baik dan itu menjadi acuan untuk kita mengambil keputusan yang lain. Jadi sehingga dalam hal ini contoh saja, kalau di bidang hukum kan orang mengatakan itu keputusan yang pertama yang pernah dibuat itu menjadi acuan untuk keputusan yang setiap keputusan yang pertama itu akan menjadi acuan bagi keputusan yang akan datang. Jadi nilainya ada di situ. Nilainya ada di situ. Setiap keputusan pasti ada mengandung sejumlah nilai tertentu yang keputusan itu pasti bernuansa baik. Iya. Tidak mungkin keputusan yang buruk kita ambil untuk menjadi acuan, itu tidak mungkin. Misalkan tanggung jawab, menciptakan rasa adil. Baik Bapak, terima kasih. Akhirnya wawancara singkat ini sampai di penghujung, dan sekali lagi senang pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah yang sudah menyediakan waktu untuk saya. Terima kasih, sukses buat Bapak. Ya. Baik Romo, selamat pagi. Pagi juga, apa kabar? Baik Romo, terima kasih. Jadi begini Romo, saya ini ada tugas untuk cari guru penggerak ini. Jadi kami diminta untuk mewawancari beberapa kepala sekolah sehubungan dengan bagaimana mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi praktek. Ya Romo, jadi kan Romo ini kan sebagai kepala sekolah juga sebagai proses pimpinan seminari Romo. Iya. Pasti identik dengan kepemimpinan dan juga bagaimana mengambil keputusan. Nah Romo, kalau boleh tahu, apakah Romo pernah mengalami bagaimana ketika mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu dua-duanya itu memiliki nilai kebenaran. Dua-duanya memiliki nilai kebenaran. Misalkan saya mencontoh begini Romo. Ada salah satu anak didik Romo yang secara akademik itu kan cerdas Romo. Cerdas. Tapi dia pada satu sisi melanggar atau dia mungkin bolos, yang mana sesuai dengan kultur tradisi yang ada di seminari kan. Iya. Nah anak ini kan secara akademik maupun secara non akademik kan sering mewakili sekolah. Nah ketika semacam itu Romo, itu kan ada dua hal yang itu sangat dilema kan Romo. Nah itu kita mengambil keputusan dengan Tuhan seperti itu seperti apa ya? Baik. Ada banyak sekali pengalaman ya, karena dipercayakan sebagai pemimpin ya, kita masih sadar kita punya kultur ini, sering kali orang menunggu pemimpin itu
nanti menghadapi masalah ini, apa kata pemimpin, apa tindakan pemimpin itu masih sangat kuat. Jadi itu memang punya tanggung jawab sekaligus juga beban moral tersendiri. Ada beban moral. Nah, kita harus bisa menentukan sikap, pilihan, keputusan yang dari sisi kebenaran, objektif, dari sisi sosial juga harus ada rasa keadilan bersama, harus mempertimbangkan. Kalau saya terkait dengan soalan tadi ya, seringkali juga alami anak yang kita hari-hari kita nilai bagus, tapi ya ada kondisi tertentu ternyata dia dapat satu pelanggaran yang serius, pelanggaran serius yang mendapat berat ya, katakan ada ketentuannya sih jenis seperti ini memang ini tidak bisa dipertahankan. Jadi yang perlu kami lihat bersama, pertama saya patokannya selama ini apa pegangan bersama dulu sebagai satu panduan. Kebetulan di seminari ini punya pedomannya untuk urusan pelanggaran tata tertib peserta didik, seminaris semua. Nah, itu pelanggaran dan sanksi-sanksinya itu sudah ada panduannya. Jadi itu kita lihat dulu menurut panduan yang disepakati bersama, baik peserta didik, orang tua, semua komunitas itu yang sudah disahkan ditetapkan oleh Kapolres. Kita lihat dulu ini kriteria penuhi standar sana bagaimana. Namun pendekatannya tidak semua harus pendekatan pada norma atau aturan. Kita melihat ada sisi lain lagi tuh. Ini dari dilema anak. Jadi kita ukur dulu memang dia ini tingkat kesalahan. Lihat kita juga lihat sisi positifnya dulu dia kan. Dia punya kualitas. Nah, di sini ada nama standar khusus untuk calon imam. Jadi motivasinya. Nah, jadi selama ini bagaimana perjalanan dia punya semangat hidup, motivasinya untuk mengikuti pendidikan sebagai calon imam di sini tingkatnya seperti mana. Lalu apa yang dia buat ini dibuat sebagai sesuatu kondisi yang tetap, kondisi yang tetap, berarti ada kesengajaan, sudah ada perencanaan, persiapan. Mungkin ini misalnya pelanggaran jenis ini hanya sama saja. Nah, itu berarti dia sendiri dia tidak bisa mengambil sikap keputusannya untuk. Tapi kalau kasus-kasus tertentu anak cerdas, seperti anak cerdas baik, satu dua kasus tertentu kita teliti dulu ini faktor apa yang mempengaruhi dia dulu. Dia ada benarnya juga, bisa saja dia masuk dalam situasi ini karena teman-teman dia mungkin bisa saja rasa tidak enak teman-teman, dia ikut juga ke sana. Nah, jadi bukan dia sengaja atau situasi tertentu yang bisa membuat dia jatuh dalam pelanggaran itu. Nah, kita harus mengerti dulu sehingga tidak hanya satu kali itu. Kita masih lihat peluang. Kami juga seringkali terhadap kasus-kasus untuk anak-anak itu tidak langsung vonis, masih dilihat dulu. Misalnya kasus seringkali beberapa tahun lalu ada kasus anak ke anggota kelasnya tanpa sepengetahuan kami lagi makan, ini tiba-tiba dengar ada satu anak dipukul oleh bukan satu orang, oleh teman-teman yang ramai-ramai. Dan itu ya kita tidak dengan anak kenapa ada hal yang di antara mereka yang tidak dibuka, diselesaikan. Kita harus cari tahu, ambil keterangan satu-satu lagi mana siapa yang benar-benar sebagai pelaku dan lihat rekam jejaknya
selama ini kalau anak ini dia ikut pelaku itu misalnya selama ini sudah ada catatan dia ternyata suka bikin onar, melukai, menyakiti teman-teman yang lain. Ini dia ada kecenderungan perilaku, penyimpangan perilakunya yang kalau dia terus begini sudah dibina, mana menurut pedoman ini kan kita kasih peringatan dulu, teguran, lalu ada peringatan ibu panggil orang tua umum sudah tahap sekian banyak. Seperti ini pelaku ini yang kita tindakan untuk apakah dia dikembalikan atau pada waktu untuk dia masih niatnya untuk berubah itu pada batas waktunya. Jadi prinsipnya untuk sama-sama hal yang benar baik ada dilema itu kita masih mempertimbangkan beberapa aspek kondisi anak itu ya, dan tetap menjaga hal yang terbaik untuk dia seperti apa yang masih dipertahankan dengan dasar-dasar peluang untuk dia berubah, peluang dia berkembang masih ada hal yang juga kita lihat untuk kebaikan bersama kondisi komunitas masyarakat ya, bersama dengan lain bagaimana bisa tetap dipelihara itu. Misalkan dilema etika atau dalam keputusan itu sering kali rumahnya sering dilema etika ya itu karena yang satu benar yang satu juga benar. Biasanya itu tidak hanya dengan siswa juga. Dan pada posisi seperti itu seringkali kami juga maka tidak spontan, kita masih harus ya, untuk hal-hal seperti ini kita tidak memvonis dia, tapi tingkat secara umum mungkin sama-sama benar, tapi untuk hal seperti ini ada yang lebih benarnya. Lebih benar itu yang kita lihat bersama, ada unsur-unsur lebih benarnya yang mana yang nanti dia juga aku baik kalau begitu biar dalam hal ini teman saudara yang itu lebih kita opsinya ya, jadi dia juga aktif ada sisi sekalipun dilematis tapi pasti di setiap keputusan itu ada yang lebih benar, ada unsur lainnya yang lebih sesuatu yang kita dapatkan. Jadi itu misalkan dari misalkan prosedur dalam mengambil keputusan kan kita harus mengkalkulasi dulu karena masih ambil data, keterangan, baca, konfirmasi lagi dengan orangnya, banyak pihak yang kita libat. Pertama standar umumnya apa? Standar umumnya pedoman sembilan umumnya apa? Dari itu ada hal yang di dalam pedoman tidak bisa ini belum bisa. Tidak ada hal khusus lagi yang ini tidak hanya satu orang karena kepemimpinan itu pemimpin itu bukan individu. Kepemimpinan kita ada hal yang mereka percaya ini otoritas ini ada individu otoritas, tapi otoritas kita ini kan juga dapat dukungan support dari kita supaya kita kuat kita konfirmasi dengan yang namanya staff tim. Jadi kan ada macam di sekolah ini kan para wakil itu menggantikan kepala sekolah, jadi pikiran mereka itu menjadi support. Ada hal yang ini hanya kepala sekolah, ini saya ambil dengan posisi murni sebagai kepala. Nah, itu mereka tapi ada posisi yang harus bersama dengan mereka. Nanti akan bicara bersama mereka ini sebagai korban. Begitu juga di rumah juga prefek, namanya prefek Bapak Samuel, tim prefeknya di kasus ini yang tahu persis di tim prefek. Nah, kasus ini saya dengarkan harus tidak semua hal tidak bisa. Dan juga di sekolah ketika yang guru berhadapan dengan strategi didiknya kan masih harus dari wali, kalau tahu persis kasus itu kan wali kelasnya guru itu masih kita dengarkan dulu baik Romo, nanti saya ada lagi nih pertanyaan banyak dong. Nah baik silakan.
Jadi Romo, kira-kira hal yang Romo anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematis tadi, hal yang efektif apa? Tadi kan kurang lebih beberapa itu harus jelaskan ini. Iya. Jadi melibatkan beberapa pihak lah, sehingga untuk membuat kembali ke Romo. Terus ini Romo, apakah ada tantangan misalkan ketika satu keputusan Romo ambil keputusan A, B ataupun B, tetapi dua-duanya tadi sama-sama tadi memiliki nilai kebenaran, punya prinsip kebajikan yang sama. Nah, apakah ada tantangan tidak bagi Romo misalkan dalam menjalankan kepemimpinan Iya. saat ini? Tantangan kita ini manusia. Ya. Manusia yang punya perasaan ini kan tantangan yang pertama. Kalau saya merasakan ya, bagaimana susahnya kita bisa memenuhi harapan. Perasaan semua orang, semua itu punya benturan kepentingan. Ini kepentingan semua biar omong tentang ini, tapi masing-masing juga menyusup kepentingan pribadi, persepsi pribadi, pikiran pribadi. Ya, ada keinginan-keinginan pribadi yang ya ada juga yang tersembunyi, tapi juga bisa terungkap. Nah, kita sebagai pemimpin ya harus ya banyak kesempatan untuk menerima, menimba dengan banyak tantangan. Bagaimana dari dalam diri kita sendiri untuk berdiri di tengah, menjaga netralitas, objektivitas. Nah ini, jadi kalau supaya efektif, ya, untuk menjaga efektivitas suatu keputusan, kekuatan saya selama ini harus menguasai dulu, punya pegangan bersama dulu. Itu sebagai acuan bersama. Ini kita sama-sama mau lari kemana, kemari kita lihat dulu acuan kita bersama, apa yang kita sudah sepakati bersama. Yang ini itu sebagai alat bantu untuk menjaga kita sebagai pemimpin itu bisa merasa tenang, bisa ada kekuatan, pegangan, alat bantu, ada pegangan dan apa yang kita sepakati bersama dengan waktu yang jelas, apalagi punya pedoman, itu kekuatan dan supaya efektif. Lalu ada hal yang tidak semua di itu norma atau peraturan itu, ada hal yang namanya kebijakan ini yang kita timbang tadi dari sisi kita juga sudah menguasai ini, misalnya jadi sekolah visi nilai-nilai yang dijaga bersama itu apa, kita pegang bersama untuk mewujudkan nilai itu. Kita berlangkah dalam prosedur yang kita jaga. Selain dengan ini kan kita ada tim teman-teman yang kita ya percaya dan yang dipercayakan juga oleh semua warga sekolah-sekolah. Orang-orang ini orang-orang kepercayaan, punya kapasitas yang ketika dulu kita ajak untuk duduk bersama, tukar pikiran, apa yang kita bisa ambil jalannya seperti mana. Itu ada tantangan dan peluangnya ada semua. Ada semua. Terus yang paling kita tuh merasa bagaimanapun juga kita tidak semua hal yang kita bisa penuhi. Dan ada banyak juga keinginan yang berhadapan dengan kita sebagai pemimpin. Itu seringkali kultur orang kita ini kan kultur menjaga jarak ataukah ya ada rasa sungkan ataukah seringkali juga tidak bisa mengungkapkan secara langsung apa keinginannya, dan orang lebih menunggu bentuk kepedulian, bentuk perhatian dari kita sebagai pemimpin. Nah, ini yang saya juga tantangan paling besar untuk mengerti kira-kira maunya apa orang ini. Itu kita hanya bisa membatin. Kita bisa ada banyak hal juga mungkin kita tidak bisa penuhi mereka punya harapan keinginan. Itu tantangan buat saya ya, karena
menyelami isi hati mereka. Iya, menyelam karena kehadiran kita. Ya, saya menyadari sungguh kehadiran sebagai pemimpin ini kan bukan kita untuk show, kita punya power, bukan menunjukkan kita punya kewenangan power, tapi dalam posisi tertentu kita harus menunjukkan kekuatan. Bagaimana kita punya otoritas yang diterima, diakui, dipercaya. Itu kan aku perlu sendiri apa kita punya integritas yang cukup, kapasitas yang cukup untuk itu, sehingga mereka bisa dengarkan, mereka bisa terima kalau kita punya pemimpin ini mengambil keputusan seperti ini, berarti keputusan yang diyakini untuk kebaikan bersama dan bisa menjawab kebutuhan individu. Di dalam bersama itu kan ada individu, tapi bahwa mau seringkali untuk penuhi semua keinginan pribadi sih tentu tidak mungkin. Tapi kalau kita semua di dalam kebersamaan ini. Baik Romo, kalau misalkan begini Romo, jika Romo mengambil keputusan, misalkan dalam hari ini ada satu hal yang harus Romo putuskan dan memang misalkan memiliki nilai kebenaran yang sama, apakah kebiasaan Romo misalkan dalam melaksanakan itu keputusan itu, apakah Romo jadwal tertentu kah atau karena Saatnya jam 5 ketika langsung anu? Kalau saya terhadap pandangan dilema itu, saya pribadi yang agak susah spontan. Jadi merenung dan mempertimbangkan dulu. Kita dipertimbangkan beberapa, apakah perlu ini, apakah saya perlu bicara dengan orang tertentu tentang hal ini, apakah ini saya cukup lihat di bantuan sumber-sumber pegangan bersama, dasar-dasarnya. Yaitu saya terus terang bukan dalam hal untuk mengambil keputusan yang strategis, dilematis, itu betul butuh waktu dan sangat menguras energi. Kadang sampai kurang tidur, kadang-kadang. Ya, misalnya berhadapan kita keputusan untuk anak ini, seperti tadi anak yang bagus, cerdas, tapi ketika problem ada keberadaan dia di sini tidak diterima oleh teman-teman. Nah, ini kan tingkatan lalu sekasihan itu kan itu beban murid pada selama anak kita punya kemampuan untuk semua juga. Tapi persoalan dalam kehidupan sosialnya, nah di teman-temannya dia tidak mendapat tempat yang ini. Nah, ini kan satu sisi kita tahu dia ada kemauan, tapi kenyamanan dia, keamanan dia itu jadi problem. Misalnya kita harus ngomong bergumul bersama dengan orang tua keluarga yang pastinya mereka kecewa karena ternyata di sini kok ada kelompok anak-anak yang seperti ini perilakunya terhadap anak mereka. Jadi ini juga jadi perbuatan anak-anak kita ini dari bagian dari permendungan yang membebankan beban murid tersendiri karena bagaimana pembinaan kita dirasakan gagal, ada gerombolan ya. Ini oknum-oknum ini kan gerombolan oknum, ada oknum yang begini akhirnya ya harus ambil sikap oknum ya. Pernah terlibat sebagai pelaku dan sudah rekam jejaknya tidak bagus, kita harus ambil keputusan itu butuh sampai seminggu sampai seminggu karena tidak hanya saya sendiri kan harus dengan semua staf guru pola dulu, minta dulu data cara bagaimana dari tahun ke tahun yang lalu ini ada supaya kita buka data dengan keluarga dan orang tuanya ini dia bisa kami pertahankan. Keberadaannya pasti akan membawa masalah, terutama korban. Jadi kalau sangat tim untuk sebelum sampai hati-hati. Hati-hati. Biasanya kehati-hati dalam menentukan yang kita dilema ini sama-sama baik, tetapi prinsip pada akhirnya kita mengambil sikap untuk menentukan sikap. Ya, tetap kita harus yakin kita
menempati posisi ini bukan untuk memihak siapa-siapa, tapi kita memihak kepada kebaikan bersama, hal-hal bersama yang terbaik untuk, misalnya saya di lembaga yang terbaik untuk lembaga ini. Kalau satu orang ini ada di sini, sementara keberadaannya itu ini, jadi ada. Kalau mereka beberapa oknum ini berada dan membawa problem, kami ya terus harus dengan pasti bahwa pada akhirnya kami tidak bisa, kita tidak bisa bantu membina mereka. Harus jujur bahwa untuk tingkat perilaku mereka sekian, menurut catatan kita baik pembina, guru ini kita tidak bisa bantu lah. Sudah ada usaha. Bimbing sudah sekian upaya, tapi dia tetap begini, kita harus menyerah sampai ke keluarga ini. Mungkin kamu bisa bantu yang lain. Jadi kita juga harus jujur pada batas tertentu, kita tidak bisa. Dan proses itu butuh waktu lama kan? Butuh waktu. Dia langsung Butuh waktu lama. Itu juga sangat membantu. Biasanya ketika ada masalah awal itu kan panik, kita punya ketahanan untuk berpikir jernih, akal sehat itu. Jadi tidak semua orang bisa mengambil keputusan waktu seketika. Itu berbahaya nanti. Ada kalanya hanya aspek emosi yang muncul. Nanti kita ambil jarak dulu. Jeda waktu. Jeda waktu itu jangan masuk ambil jarak dulu, kita lihat secara objeknya masalahnya di sana, orang-orang di sana, kita di sini. Sangat luar biasa. Dan tadi mungkin saya hanya menegaskan kembali bahwa Romo tidak sendirian memang dalam mengambil keputusan, karena Romo harus melibatkan para pihak termasuk perwakilan dulu segala kalau memang anak itu keputusan yang itu juga melalui berbagai tahapan yang luar biasa. Dan Romo barangkali ya tadi menyambut juga akan membantu mengambil keputusan tadi Romo melibatkan semua pihak tadi. Lalu ini terakhir dulu. Iya. Jadi kira-kira dalam setiap keputusan yang dilematis itu adakah pembelajaran atau nilai yang bisa Romo ambil? Saya harus inspirasi kuatnya tuh kemana dalam sebagai imam, juga guru, dari inspirasi kuatnya yang harus dari jiwa, roh, semangat utama itu dari kitab suci, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Jadi kalau orang sudah bisa keputusan dengan benar, dengan beberapa hal yang tadi menemukan benar, itu ada damai, ada kebebasan, ada keikhlasan itu. Jadi kita berjuang untuk bisa membawa kebenaran, sesuatu yang benar dengan keputusan kita tentang hal yang benar, objektif, netral, adil, itu yang mendamaikan, itu yang memerdekakan. Nah, itu satu pesan. Dan terkait dengan hal dilematis tadi itu, bagaimanapun juga harus standar pesannya itu tetap kita menjaga standar tertinggi nilai hidup itu. Nah, kalau dalam bahasa Latin itu salus populi. Nah, itu, atau kalau dalam populi kan rakyat. Kalau dalam konteks pendidikan itu salus disipuli. Disipuli itu murid, disipulus, disciple. Well-being, student well-being. Nah, itu kan ada itu supreme level. Jadi kita tetap saja dalam hal dilema seperti tadi, kita mengajar untuk kebaikan atau kesejahteraan siswa, anak didik, itu hal yang utama. Itu harus seringkali orang politisasi dengan salus dengan Vox Populi. Vox Populi itu belum menentukan sebuah hukum tertinggi. Salus. Kalau Vox suara orang banyak, orang bisa setting, rekayasa. Vox Day itu bisa direkayasa. Ya. Itu karena suara. Tapi kalau kita mempertahankan kesejahteraan,
salus populi, supremalens, hukum tertinggi, supremasi hukum. Hukum tertinggi di sekolah adalah Kesejahteraan siswa, kesejahteraan siswa. peserta didik, warga sekolah. Jadi barangkali ini beberapa poin penting dari obrolan saya bersama Romo Raymond. Baik, pada kesempatan ini mau tak mau, walaupun ini diskusi ini makin asik, tapi karena kita dibatasi oleh waktu dan Romo juga tentu punya kesibukan, maka obrolan singkat kami tentang sharing praktik baik Romo sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan seminari, ya, intinya sebagai seorang pemimpin sudah begitu banyak memberikan saya waktu dan kesempatan dan juga pengalaman bagaimana dalam membuat sebuah keputusan sekalipun keputusan itu bersifat dilematis. Sekian dan terima kasih sekali lagi kepada Romo. Sama-sama. Atas waktu dan salam sukses. Amin. Terima kasih Romo. Menelaah atau menganalisis tentang bagaimana praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua kepala sekolah yang sempat saya wawancarai, bahwa dari hasil wawancara itu ada sejumlah praktik pengambilan keputusan yang dapat saya peroleh dari wawancara saya, bahwa seringkali mereka diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang dilematis, di mana dalam membuat keputusan ini itu sama-sama memiliki kebenaran dan nilai-nilai kebajikan. Nah, terus bagaimana praktik yang mereka lakukan ketika diperhadapkan dengan situasi dilema tersebut? Maka kedua tokoh memiliki kesamaan atau kemiripan, yakni mereka mengambil jeda waktu untuk menganalisis terlebih dahulu tentang keputusan terbaik seperti apa yang dapat mereka ambil. Jadi jeda waktu diambil itu dengan maksud agar supaya mereka bisa membuat keputusan yang menguntungkan banyak orang. Jadi seperti itu. Jadi lalu apa yang mereka lakukan? Praktik yang mereka terapkan itu adalah di samping mengambil jeda waktu, mereka juga melibatkan pihak lain. Dalam hal ini para wakasek atau guru-guru senior yang mereka anggap bisa membantu memberikan masukan yang konstruktif bagi pengambilan keputusan yang baik untuk sekolah di mana mereka pimpin. Dan juga secara sepintas atau secara implisit saya melihat bahwa baik Romo Raymond maupun Bapak Edi, Kepala SMA Negeri 2, dan Romo Raymond sebagai Kepala SMA Seminari Bunda Segala Bangsa telah menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, walaupun tidak secara eksplisit mereka ungkapkan, tetapi dapat saya ambil bahwa mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu, yaitu berkait dengan prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan atau regulasi, dan juga berpikir berbasis rasa peduli. Itu mereka sudah terapkan tentang prinsip pengambilan keputusan ini. Dan juga dalam pengambilan keputusan juga secara implisit pula saya melihat bahwa baik Romo Raymond sebagai Kepala SMA Seminari Bunda Segala Bangsa maupun Bapak Andreas Benyamin Edi sebagai Kepala SMA Negeri 2 Maumere sudah pula menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan. Secara implisit itu saya menangkap demikian, ya, yaitu individu versus individu,
kebenaran versus kesetiaan, keadilan dan versus belas kasihan, dan jangka pendek serta versus jangka panjang. Jadi kesan yang saya tangkap bahwa kedua tokoh sudah menerapkan itu, walaupun dalam wawancara itu tidak secara implisit mereka ungkapkan itu. Lalu saya belum melihat pula, belum menangkap secara utuh tentang bagaimana langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan itu yang belum saya temukan, karena barangkali saya kurang mengulik lebih dalam, sehingga kemudian saya tidak menemukan, bukan tidak menemukan sama sekali, tapi bahwa ada tetapi tidak rigid. Jadi kurang lebih demikian yang bisa saya dapat simpulkan atau hasil telahan saya terhadap wawancara singkat saya bersama Bapak Kepala SMA Negeri 2 Maumere maupun Bapak Kepala atau Romo Kepala SMA Seminari Bunda Segala Bangsa. Jadi sekian dan